Selamat malam pemirsa, 1 Juni 2021 seluruh pegawai KPK akan beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan juga peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020. Namun peralihan status karyawan pegawai KPK ini menuai pro dan kontra karena banyak yang menganggap peralihan status ini akan mengganggu independensi dan juga kinerja KPK. Tidak hanya itu, dalam masa proses peralihan ini juga dilakukan penyaringan atau screening terhadap pegawai KPK dengan wawasan kebangsaan. Nah, ini juga yang menuai pro dan kontra karena banyak yang menganggap bahwa pertanyaan yang muncul dalam penyaringan ini tidak relevan dengan tupoksi KPK. Kita akan membahasnya malam hari ini di dua sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ribuan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menjalani proses alih status sebagai aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Untuk menjadi ASN, para pegawai KPK ini harus mengikuti asesmen wawasan kebangsaan yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Rencananya, ribuan pegawai KPK ini akan dilantik sebagai ASN pada tanggal 1 Juni 2021 mendatang. Apresiasi kepada rekan-rekan insan KPK dan segenap masyarakat berada dimanapun berada yang telah memberikan dukungan kepada kerja keras KPK. Ada 1.362 pegawai yang berproses beralih menjadi ASN, baik itu pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Asesmen kebangsaan ini dianggap perlu dan menjadi hal yang penting karena memang asesmen kebangsaan adalah syarat mutlak menjadi aparatur sipil negara. Sontak, alih status pegawai KPK menjadi ASN menuai pro dan kontra di tengah publik. Perubahan status pegawai KPK menjadi ASN dikhawatirkan memengaruhi independensi pegawai Komisi Anti Rasuah ini. Lantas benarkah alih status pegawai KPK menjadi ASN akan memengaruhi independensi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi? Ya, untuk berdiskusi malam hari ini saya akan langsung mengundang sejumlah narasumber saya ke studio. Silakan langsung Bung Junimat Girsang, selamat malam dari fraksi PDIP, anggota Dewan. Dan kemudian ada Bang Saur Siagian, ini aktivis anti korupsi. Selamat malam Bang Saur, silakan. Mas Boyamin Saiman dari Koordinator MAKI, selamat malam. Bapak-bapak sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama saya secara virtual pimpinan KPK Bapak Nurul Gufron. Selamat malam Pak Gufron. Selamat malam semuanya, selamat sehat. Salam sehat. Nah ini sebelum saya ke Pak Nurul Gufron, saya mau ke Bang Saur terlebih dahulu ya. Ini menjawab pertanyaan ini yang beredar nih. Apa sih kekhawatirannya dengan peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN aparatur sipil negara? Saya kira Mbak Dwi Anggia, saya kira sangat fundamental sekali. Saya kira ini yang kalau kita amati atau menurut pendapat kita puncak daripada pelemahan daripada KPK. Karena konsekuensi daripada aparatur sipil negara, Mbak Anggia, di salah satu undangnya seorang ASN itu kan harus tunduk kepada perintah atasannya. Oke. Coba bayangkan kalau sekarang ini telah dilakukan, bagaimana menjaga yang namanya independensi itu sementara dari segi fundamental, dari segi filosofi memang itulah nature daripada seorang ASN, dia harus tunduk kepada perintah atasannya. Siapa bisa menjamin misalnya kalau ada penyidikan kemudian mereka ini kemudian dipindahkan, kemudian bukan saja di bagian yang lain KPK tapi juga di departemen yang lain, siapa bisa menjamin? Kecuali misalnya kita menabrak filosofi daripada ASN itu sendiri. Nah ini menurut saya adalah pesan yang sangat serius bahwa ini undang-undang udah jadi, nggak mungkin lagi kita balik. Betul. Tapi sekarang kerja daripada kawan-kawan 5 komisioner termasuk saudara Gufron adalah karena dia adalah ikut menandatangani soal revisi ini karena itu satu paket ya. Dan juga yang mengusulkan revisi waktu itu ada di sini juga yang membahas juga. Nanti Bung Junimat nanti yang memberi yang bagaimana di secara moral juga harus bisa. Karena banyak kasus-kasus sekarang kan mandek di KPK. Soal misalnya kasus helikopter. Orang bilang karena menyasar misalnya tentara takut gitu ya.
Nah sekarang bagaimana mereka ini mengatakan mereka lebih hebat atau independen kalau kasus-kasus akhirnya apa? Orang tuduh sekarang kan KPK ya bisa yang triliunan itu kawan-kawan di kejaksaan, tetapi kawan-kawan di KPK kemudian yang bisa OTT atau ratusan juta seperti itu. Nah ini maksud lebih kita. Kecil maksudnya Kita ini ya. challenge kawan-kawan di dalam. Oke, gitu. boleh dijawab dulu sama Pak Gufron. Apa nih yang bisa menjamin bahwa independensi teman-teman KPK tetap akan terjaga setelah beralih sebagai ASN, Pak Gufron? Terima kasih Mbak Dwi maupun Mas Saur. Sebagaimana diketahui KPK adalah penegak hukum, maka KPK taat hukum. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Mas Saur itu adalah bukti kecintaan publik kepada KPK. Gitu. Jadi seandainya pun sedikit pandangannya minor, sebenarnya minor tersebut hanya rasa sayangnya Pak Saur kepada KPK, itu yang penting dan kami memahami itu. Tapi Pak bahwa Gufron, kemudian ditakutkan setelah KPK pegawainya berubah dari pegawai KPK yang selama ini KPK sendiri sekarang masuk kepada ASN, saya kira begini, independensi pegawai KPK itu bukan hanya karena status kepegawaiannya ya, tetapi pada manajemen kepegawaian, yaitu mulai apa? Mulai dari proses rekrutmen, pembinaan, evaluasi kinerja, sistem punishment and reward, serta juga penggajiannya. Itu yang membangun independensi, bukan hanya soal status. Soal status saya kira adalah sama, mau menjadi pegawai KPK ataupun menjadi pegawai ASN itu sama saja, toh sama-sama digaji oleh dari negara melalui APBN begitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Dan selama ini sesungguhnya walaupun kemudian perayaan statusnya sedang berproses dari tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 16 yang akan datang, sesungguhnya keberlakuan Undang-Undang 19 2019 itu sudah berlaku sejak September 2019. Dan faktanya sampai saat ini kami bekerja dan juga publik sudah memahami bahwa KPK tetap independen, KPK tetap kemudian menangkap siapapun yang menurut KPK terbukti gitu. Oke, itu yang perlu tetap digarisbawahi. teruji dalam masa transisi ini ya independensi KPK. Tadi sebutnya hal minor itu sebenarnya nggak berpengaruh besar soal status dari ASN itu. Kita beruntung sesungguhnya Mbak Anggia punya 5 dewan pengawas yang betul-betul reputasi integritas mereka di Republik ini nggak diragukan. Salah satu sudah almarhum. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pemilihan kelak ketika katakanlah mereka ini berstatus ASN. Itu yang saya bilang, struktur di ASN itu bahwa kinerja mereka ini tidak murni mereka nilai kan, tetapi juga aspek pengawas atau atasan daripada ASN ini. Ini terjadi status waktu Aris Budiman dulu. Ya, ini tantangan kepada kawan-kawan KPK. Mudah-mudahan kawan berjiwa besar saja. Bayangkan waktu itu Saudara Agus Raharjo meminta supaya Saudara Aris Budiman sebagai deputi Direktur Penyidikan tidak datang ke DPR. Namun Trunojoyo 1 mengatakan perintah karena panggilan itu dari Komisi 3, komisinya Pak Junimar, dia harus perintah datang. Nah pertanyaannya adalah ketika kawan-kawan ini sudah dikitohkan, sudah diserahkan kepada KPK untuk mengabdi sekian tahun sesuai dengan kontrak yang mereka lakukan. Tapi faktanya mereka masih punya atasan yang lain. Masih bisa apalagi diatur, setelah begitu? ASN. Ini maksud saya ini real. Makanya saya pernah bilang Saudara Budiman itu pengkhianat. Dia sudah ke KPK, ini menurut saya loh. Tetapi dia juga mengatakan saya harus tunduk kepada atasan saya sebagai polisi. Apalagi, nah ini menurut saya tantangan kepada kawan-kawan di dalam KPK dengan status ASN ini. Ini gitu status ASN artinya akan dibawa Menpan RB ya? Begitu otomatis. Ya. Kinerja mereka, penggajian mereka mau tidak mau. Kecuali kawan-kawan harus bekerja keras ini, bagaimana pastikan membuat misalnya penggajian daripada KPK mungkin tidak kurang dari yang sekarang ini atau mungkin lebih. Nah itu juga kan harus juga beban daripada kawan-kawan di dalam itu kan berat. Mengapa misalnya terjadi seperti di DKI? Zaman Ahok kemudian diberikan gaji sangat besar sekali, kemudian ASN di daerah lain kemudian jadi protes. Ini tantangan dari kawan-kawan nantinya. Itu adalah soal teknis. Tadi disebutkan bahwa ini kan sudah undang-undangnya sudah diketok, ini amanat undang-undang harus dijalankan. Mungkin kalau boleh mundur sedikit ke Bang Junimat,
apakah ini tidak menjadi perhitungan atau pertimbangan ketika akan mengalihkan status kepegawaian menjadi ASN? Kekhawatiran seperti ini apakah tidak sempat ditampung? Tapi nanti dijawab Bang, kita jeda dulu, dua sisi akan kembali sesaat lagi.